mereka mencari perhatian karena mungkin dengan melakukan pelanggaran orang tua menjadi peduli pada mereka. Iya, Misalnya dijenguk di polsek seperti itu ya. Wah, saya kalau melakukan ini orang tua saya ternyata memperhatikan saya seperti itu. Maka remaja yang punya salah baik di siswa maupun di mahasiswa, jangan takut, jangan ragu untuk mencari bantuan kepada helper profesional. Seperti kalau di SMP, SMA, itu ada guru BK-nya. Kalau di perguruan tinggi ada konselor perguruan tinggi atau mungkin lembaga psikologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, good evening, good afternoon, and good night. Welcome to e-podcast bareng aku Aisyah Zara yang bakalan nemenin kamu selama beberapa menit ke depan nanti ya. Tentunya dengan pembahasan yang sangat amat menarik nih ya. Nah teman-teman, kamu penasaran gak sama pembahasan apa yang bakal aku bawain? Aduh, belibet, maaf teman-teman, aku belibet karena aku deg-degan banget. Karena aku tuh udah datengin salah satu ya narasumber yang keren banget. Yang aku tadi udah sempat ngobrol-ngobrol dan ternyata beliau itu adalah senior perhost-hostan, makanya aku sekarang deg-degan banget ini. Nah, teman-teman, kalau misal nih ya, aku podcast dan aku cuman sendirian tuh rasanya kayak, aduh gimana gitu, nggak asik nggak sih? Dan aku bakalan mati garing, cuman kayak, hahaha, aku ngejok sendirian, aku ketawa sendirian. Garing banget nggak sih teman-teman? Nah, maka dari itu aku ditemenin sama co-host aku nih. Halo semua, aku Kiflan Alvino. Di sini aku bakal nemenin Ais buat obrolan kita hari ini di sini. Di sini udah ada kita berdua nih. Iya. Selain kita berdua siapa nih kira-kira? Ada senior ini. Senior. Sudah bisa terdengar suaranya ya teman-teman ya. Seperti senior banget nih. Oke, langsung aja teman-teman kita sambut senior kita, Bapak Ami. Ya, terima kasih Mbak Ais ya. Dan Mas Pino ya. Ini apa kabar semua nih? Baik banget. Masih puasa kan? Masih dong. Oh ya. Puasanya sampai beduk kan mau biasanya. Kan biasanya gitu. Kalau saya puasa lendang. Lendang. Ngeleh madang. Enggak dong. Alhamdulillah masih full kita. Masih full ya. Berapa hari ini? Kita masuk ke berapa hari ya? Ini 17 ya. 17 hari. Alhamdulillah kita masih. Nah, berarti ini habis ini liburan mau pada mudik atau gimana? Pastinya mudik. Mudik ya? Kangen Mudiknya sana. mana? Kalau saya Wonosari aja yang dekat aja. Kalau saya Purworejo, Pak. Oh, Purworejo. Kalau Pak Amin sendiri nih kira-kira mau mudik kemana kah atau ada kesibukan apakah yang membuat tidak bisa mudik? Nah, ini tahun ini mau mudik ke Lampung. Wah, jauh ya. banget. Jauh, Lampung ya lumayan jauh lah. 24 jam sampai. Tidak lumayan itu Pak, jauh Jauh sekali. Ya dibandingkan Wonosari dengan Iya, dibandingkan. Betul, itu jauh sekali, sangat amat jauh. Ya Pak Amin, gimana nih kesibukan apa akhir-akhir ini gitu, kayak sedang melakukan sesuatu apa yang membuat hektik banget gitu di sama saya gitu. Biasa ya, karena sebagai dosen di perguruan tinggi maka sekarang mahasiswa sudah masuk gitu ya di mengajar seperti biasanya. Tapi selain mengajar juga kemarin baru Selasa atau Rabu baru menyusuri Purworejo sampai kemudian ke sebuah wilayah untuk melakukan penelitian gitu ya, karena tugas salah satu kewajiban dosen adalah meneliti seperti itu. Jadi kesibukannya ya sementara mengajar dan meneliti sambil persiapan pengabdian. Kalau ke Purworejo mampir nggak nih ke rumahnya Mas Vino? Saya nggak tahu ya. Karena kemarin saya juga pas pulang mencari mahasiswa saya itu di sebuah wilayah di Wonosobo. Ya karena lokasi rumahnya agak sulit diakses dengan Google Map juga kesasar-sasar. Walaupun kemudian temu ya sebelum maghrib saya ketemu rumahnya dan menginap di sana karena tidak mungkin pulang malam hari dari wilayah Wonosobo. Betul. Iya. Betul sekali. Oh, ya. Pak Amin nih, kira kan yang sepengetahuan saya, saya belibet banget Pak Amin. Karena saya mengobrol bersama senior. Oh iya, enggak apa-apa. Santai aja. Enggak apa-apa. Nah, Pak Amin nih sepengetahuan saya, itu Pak Amin itu kan guru BK gitu ya. Guru BK di kampus UAD gitu. Wah, udah jauh-jauh loh Vino, datang dari UAD harus naik kapal dulu nggak? Harus kemudian naik kapal transit ke bandara gitu, waduh jauh banget. Iya. Kalau di perguruan tinggi lebih tepatnya dia dosen ya. Bukan guru BK. Kalau walaupun dulu pernah jadi guru. Jadi saya sebelum jadi dosen atau akademisi, saya kurang lebih 3-4 tahun jadi guru di SMA, sebuah pesantren di Jawa Tengah. Setelah itu baru kemudian menjadi seorang dosen gitu ya. Kemudian
Kemudian di perguruan tinggi juga ada yang namanya konselor perguruan tinggi. Jadi begini, di guru BK itu pengembangan karirnya ada dua. Pertama, ada yang ingin menjadi guru, maka dia di program profesi guru PPG. Jadi dia nanti arahnya kepada mendapatkan sertifikasi sehingga diakui secara profesional. Tapi ada juga yang mengambil arah menjadi konselor. Nah, kalau konselor ini kuliahnya di program profesi konselor. Dia selama 1 tahun sehingga nanti dia berhak membuka praktik, layanan praktik. Kalau dokter ada praktiknya ya, psikolog ada praktiknya. Nah, dosen atau guru BK itu bisa praktek dengan catatan lulus dari program profesi konselor begitu. Jadi bisa buka praktek dia kalau BK. Jadi tidak hanya jadi guru. Pilihan kuliah di BK itu banyak. Bahkan terakhir ada bukaan tentang SDM Kementerian Pertahanan. Waduh, Jadi Kementerian Pertahanan buka lowongan bagi konselor untuk masuk sebagai pegawai di Kementerian Pertahanan. Konselor SDM mereka tuh butuhnya dari lulusan bimbingan konselor. Kalau Pak Amin sendiri buka praktek itu? Saya memang lulusan profesi konselor, tetapi sekarang belum buka praktek. Tapi saya punya lisensi untuk praktek itu punya lisensi, tapi belum mendirikan lembaga. Oke, kalau misal kita mau konseling gitu ke Pak Amin karena kita stres banget project space. Boleh nggak kira-kira Pak? Boleh saja. Boleh saja. Nah, ini, banget gitu. Ini buat teman-teman juga nih ya, mungkin yang kayak aduh stres banget, aku habis putus cinta, aku depresi banget gitu. Mungkin bisa langsung menghubungi Pak Amin ya. Ya kalau semuanya kan di sekolah ada guru BK-nya ya. Iya betul. Jadi memang problematika pribadi, sosial, belajar, karir itu biasanya kalau di sekolah didiskusikannya dengan guru BK-nya. Tapi sebenarnya bukan hanya bukan hanya yang bermasalah. Yang orang-orang untuk pilihan karir misalnya itu kan orang-orang yang pintar sebagainya untuk memilih karir yang tepat di depan itu seperti apa, potensinya seperti apa. Nah, itu bisa didiskusikan dengan guru BK sebenarnya. Betul. Ngomongin BK nih ya Pak. Yeah. Tadi kan Pak Amin udah kayak sangkut-sangkut kayak aduh BK nih bukan untuk tempat anak-anak nakal, bisa untuk konselor dan lain-lain gitu. Nah mungkin nih juga teman-teman yang lagi nonton ini ya mungkin kayak beranggapan Vino masuk BK pasti Vino nakal nih gitu. Karena banyak banget ya orang-orang yang beranggapan kalau misal aduh kita tuh masuk BK kita berarti nakal anaknya, kita bandel, nggak taat peraturan dan lain-lain gitu. Nah menurut Pak Amin sendiri definisi BK yang sebenarnya itu apa sih Pak? Supaya orang-orang nggak salah paham gitu. Memang masih banyak yang salah paham ya Mas Vino dan Mbak Ais ya, bahwa BK itu pasti yang nakal-nakal gitu ya. Padahal secara definisi sendiri kalau bimbingan itu adalah usaha untuk mengembangkan potensi anaknya. Jadi setiap anak pasti punya potensi. Nah, untuk biar dia tahu potensinya apa, biasanya didiskusikan di dalam ruang bimbingan konseling itu. Jadi yang masuk ke dalam ruang bimbingan itu bukan hanya yang nakal, tapi memang orang yang ingin mengembangkan potensi. Sebagai kasus waktu saya menjadi guru BK di tempat saya bekerja, kebanyakan siswanya tidak tahu universitas di Indonesia. Karena mereka fokusnya kalau nggak di Madinah, di Mesir atau di negara Timur Tengah lah, namanya pesantren gitu ya. Jadi ketika mereka di Indonesia tuh universitasnya ternyata banyak gitu ya. Jadi mereka mulai bertanya universitas-universitas yang bisa mereka akses seperti itu ya. Jadi mereka datang, kira-kira kalau universitas ini ada juga jurusan yang mereka inginkan sebagainya. Nah, informasi karir itu mereka ke situ. Nah, kalau untuk konseling sendiri memang orientasinya adalah pemecahan masalah. Jadi kan kadang orang bermasalah itu kan dia butuh teman untuk berdiskusi atau melaksanakan proses konseling untuk masalahnya itu ditemukan solusinya. Betul. Nah, tapi yang jelas di sini konseling itu tidak hanya memberikan nasihat ya, tapi bersama-sama menemukan solusi atas masalah yang telah atau sedang dihadapi oleh individu. Nah, nanti keputusan dalam konseling itu tidak bisa dipaksakan. Pokoknya kamu harus kayak gini, tidak bisa. Ya. Keputusan itu kembali kepada yang punya masalah, mau menjalankan kesepakatan atau hasil konseling atau tidak, semuanya dikembalikan kepada yang bermasalah itu. Berarti tugasnya konseling itu cuma memberikan saran kayak mendampingi. Kalau konselor bukan hanya memberikan saran ya, tapi bersama-sama dengan tentu saja dengan ilmu yang dikuasai ya, dengan teknik-teknik, teori kepribadian yang dikuasai, mengarahkan kira-kira nanti problematika seperti ini solusinya seperti apa. Jadi bersama-sama dengan punya masalah itu gitu ya. Tapi kan kadang enggak gitu ya. Bu, saya mau butuh nasihat, langsung nasihat gitu ya. Padahal ya guru BK bukan penasehat gitu ya. Walaupun dalam proses konseling ada nasihatnya, tapi dalam prosesnya ya bukan hanya nasihat ya. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses konseling. Jadi konseling itu
harus orang yang betul-betul bisa dikatakan orang yang profesional. Tidak sembarangan saya bisa konseling gitu ya, enggak, karena ilmu-ilmunya, tahapan-tahapan dari keilmuan dalam proses konseling itu dipelajari lama. Ya, jadi nggak singkat gitu ya. Gitu. Berarti kalau anak muda zaman sekarang itu mengartikannya itu konseling itu adalah menggandeng gitu ya? Ya mungkin siswa-mahasiswa untuk keluar dari masalah yang ada ya. Betul. Jadi datang aja kalau punya masalah ke guru BK atau mungkin kalau di perguruan tinggi ada konselornya. Jangan takut. Jangan kemudian kita, waduh ini masalah aib nggak boleh diceritakan. Ya, pusing sendiri kita. Lah iya kan? Kalau kita punya masalah ya kita berbagi dengan teman-teman. Cuman kadang ada beberapa anak tuh yang ngerasa kayak, aduh aku gak enak nih mau cerita, takut nih dibocorin ke sana ke sini gitu. Iya. Ketakutan itu wajar, tapi yang jelas dalam proses konseling ada satu asas yang namanya kerahasiaan. Nah, jadi proses konseling itu harus dirahasiakan, tidak boleh bocor. Dan konselor atau guru BK ataupun dosen itu terikat dengan kode etiknya tadi, bahwa setiap proses konseling atau bimbingan menjadi rahasia, hanya diketahui dalam proses profesional saja. Tidak boleh dibocorkan. Kalau dibocorkan orang tidak percaya lagi dong. Jangan cerita dengan ember gitu ya. Satu SMK tahu semua masalahnya gitu. Nah itu tidak boleh karena menurunkan kepercayaan orang dalam proses pada profesi bimbingan konseling ini. Siapa nih mau tanya? Ada ini nih, ada yang ngajarkan Pak Amin sekarang ada jadi ibaratnya guru BK nih di perkuliahan, di perkawisan. Sistem BK di pelajar kayak kami sama di perkuliahan itu beda jauh atau sama aja sih Pak sebenarnya kayak? Ya, pertama adalah yang dihadapi kan orang yang berbeda ya. Dari usia sebagainya. Tentu saja proses secara teori memang sama ya. Dalam proses pendekatan kepada individu yang bermasalah seperti apa. Cuman dalam proses pelayanannya mungkin lebih intens di perguruan tinggi. Kalau di sekolah kan terbatas waktunya kan. Betul. Dari pagi sampai ini. Kalau perguruan tinggi kan bisa lebih fleksibel waktunya. Kadang kita bisa melaksanakan sesi konseling pagi tergantung kesepakatan dengan siswanya. Kan kalau misalnya kan perkuliahan kan waktunya fleksibel ya. Kadang jam 7 sampai jam 8:30 misalnya selesai. Setelah itu kan ada jam kuliah dia bisa konseling. Kalau kita istirahat 15 menit dibandingkan konseling mending kita ke kantin. Atau mungkin kita konseling dipanggil udah masuk kelas. Nah, jadi proses yang seperti itu yang kadang membuat dia berbeda gitu ya dalam prosesnya. Oke deh. Nah, gimana nih Vino, kamu udah kayak ada gambaran gak nih mau konseling ke Pak Amin? Mungkin Vino nih takut gitu mau konseling di sekolah. Aduh, kalau di sekolah nanti guru-guru cerita ke teman-temanku gimana gitu. Mungkin Vino maunya konseling sama orang yang kayak aku kenal nih sama Pak Amin, aku nyaman nih sama Pak Amin. Gitu. Gimana Vino mau nggak konseling sama Pak Amin? Tentang apa aja gitu? Gas aja sih. Langsung diinfoin. Ya langsung ya. Tapi jelas gitu bahwa bimbingan konseling guru BK terikat kode etik di mana salah satunya adalah asas kerahasiaan. Itu harus dirahasiakan. Betul. Nggak boleh diungkapkan gitu ya. Kalau kecuali dalam kondisi tertentu, tapi secara umum betul-betul hal yang dirahasiakan. Sama juga kayak pertemanan Pak. Iya. Bisa kita berteman gitu, teman kita menceritakan kayak rahasia, aku suka nih sama ini kayak gitu. Kita juga tidak boleh membocorkan. Itu berarti sama lah nggak benar. Oke deh teman-teman, tadi kita udah dengerin nih ya dari latar belakang Pak Amin, kesibukan Pak Amin akhir-akhir ini apa yang membuat kayak aduh chaos banget gitu selama bulan puasa tapi masih tetap semangat puasa nih. Nah teman-teman juga harus nyontoh ya kayak Pak Amin gitu kan, tetap semangat walaupun masih banyak banget hal yang bikin pusing, yang masih harus yang harus penelitian kesana kesini gitu-gitu. Nah teman-teman yang di belakang kamera, oi, bantuin aku nih, aku grogi nih. Teriak dong, tepuk tangan ya. Sedih banget. Oke deh teman-teman. Nah setelah tadi kita tahu ya backgroundnya Pak Amin gitu dan latar belakang Pak Amin. Nah habis ini aku sama Vino dan Pak Amin juga mau balik lagi nih untuk membahas sesuatu hal yang belum sempat kita sebutin di awal tadi karena saking serunya kita membahas tentang Pak Amin. Nah untuk teman-teman yang mau konseling ya mungkin ke Pak Amin itu bisa langsung diinfoin aja kayak calling Pak Amin, aku mau cerita-cerita nih. Oke deh
teman-teman, stay tune terus ya di Kamu Hit TV karena habis ini aku sama Vino dan Pak Amin bakalan bahas hal-hal yang lebih seru nih, oke? Nah, stay tune terus di Kamu Hit TV. Bye-bye. Halo semua, masih bareng aku lagi Vino, di sini Ais. Kita masih ada di ruangan ngobrol yang sangat seru ini kembali di podcast Kamu TV, dan kita langsung masuk ke segmen utama di podcast kita kali ini, Ais. Betul. Nah, jadi sebelum kita masuk di segmen utama nih, aku tuh pengen cerita dikit. Oke, mau curhat nih Vino. Oke, kita dengarkan. Jadi belakangan ini sebenarnya udah lama juga sih, aku tuh sering banget lihat anak-anak pelajar lihat pelajar di jalanan, mereka masih pakai seragam, itu tuh udah berani ngerokok di jalan, maksudnya kayak mereka naik motor pun sambil ngerokok, nongkrong di pinggir jalan sambil ngerokok, bahasanya yang nggak enak banget lah gitu. Maksudnya aku bingung aja kenapa remaja-remaja sekarang, khususnya pelajar ya, ini masih dalam lingkup pelajar, kenapa kok bisa sampai segitunya? Aku sebenarnya penasaran. Kenapa sekarang malah semakin meluas? Apakah dulu itu tetap ada kayak gitu, atau malah ini efek perkembangan zaman aja? Itu aku penasaran itu. Iya. Kalau pengalaman saya ya, masalah sebenarnya itu ada ya di waktu-waktu lalu ya. Cuman problematikanya adalah sekarang lebih luas, lebih banyak. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu kadang diinformasikan melalui media sosial, sehingga orang cenderung ya meniru apa yang dilakukan, apalagi ketika itu dilakukan oleh tokoh atau orang-orang yang mereka kagumi. Mereka cenderung karena usia-usia remaja ini adalah biasanya meniru orang-orang yang dia anggap penting dan sebagainya gitu ya. Nah, problematikanya itu yang ditiru itu adalah yang negatif. Betul. Iya kan? Coba kalau yang ditiru misalnya yang positif, prestasi itu kalau bagi mereka ya, bagi mereka yang menarik itu, atau mungkin hanya itu yang bisa mereka tiru kan gitu kan. Artinya mereka melakukan pelarian atas pelarian dari kondisi di mana mereka yang tidak bisa mereka capai. Misalnya prestasi. Kalau berprestasi orang bisa mendapatkan perhatian. Sedangkan mereka mungkin untuk mencapai itu mengalami kesulitan, sehingga mereka mencoba mencari perhatiannya dengan cara yang negatif seperti itu tadi, seperti itu. Padahal walaupun hal tersebut, kenakalan tersebut hanya berdampak pada dirinya, tapi kan itu berpengaruh pada masa depannya gitu ya. Kita kan bisa bayangkan ya, kalau ada masalah kesehatan masih muda misalnya gitu ya, atau mungkin karena begini, dalam dunia kerja sekarang itu orang kadang bukan hanya melihat portofolio atau CV kita, tapi juga mereka melihat aktivitas di media sosial. Betul. Ini media sosialnya sopan nggak sih kata-katanya gitu ya, atau mungkin wah ini videonya gimana. Nah itu kadang bisa menghambat individu untuk diterima karena memiliki catatan negatif dalam bermedia sosial itu tadi gitu. Maka ini harus hati-hati Mas Bin gitu ya. Bener banget nih, Vino juga hati-hati. Kita harus was-was juga. Iya, makanya kemudian sendiri. Hati-hati kita untuk bertindak dan berperilaku gitu ya. Betul. Nah itu tadi kan kayak yang Vino kasih tahu, yang Pak Amin kasih tahu tadi, mereka kayak nggak punya kayak nggak punya sesuatu yang dibanggakan, akhirnya mereka seperti itu gitu. Itu juga bisa jadi faktor mereka tidak punya tempat cerita nggak sih Pak? Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Amin di segmen awal tadi gitu, mereka tidak punya tempat cerita dan akhirnya mereka melakukan ke hal-hal yang seperti itu supaya mereka diperhatikan dan mereka akhirnya bisa bercerita seperti itu. Karena dari kasus-kasus kebanyakan ya Pak ya, saya lihat seperti itu. Misal ada siswa nih yang tawuran, mereka udah tawuran gini, ditangkaplah sama polisi. Akhirnya siswa ini cuma cerita aja kayak saya tuh dari keluarga gini Pak. Nah itu kan berarti sama aja bahkan mereka tidak mempunyai tempat yang untuk bercerita seperti itu ya Pak. Iya, jadi potensi itu selalu ada ya, bahwa mereka mencari perhatian karena mungkin dengan melakukan pelanggaran orang tua menjadi peduli pada mereka. Misalnya di polsek gitu ya. Wah, saya kalau melakukan ini orang tua saya ternyata memperhatikan saya seperti itu. Maka mereka mencari jalan negatif itu. Padahal ya mungkin saja mencari perhatian itu bisa dengan hal-hal yang positif gitu ya. Karena bagaimanapun yang bertanggung jawab dalam kehidupan mereka itu pada suatu saat bukan orang lain tapi diri mereka sendiri gitu ya. Pada suatu saat mereka pun akan lepas dalam lingkungan keluarga dan mereka harus berdiri di atas kakinya sendiri, dan mereka idealnya di usia remaja adalah mempersiapkan itu
kan seperti dalam catatan, bukan lagi berbicara ini orang tuaku, bapakku, ibuku, tapi suatu saat dia harus berbicara bahwa ini adalah aku, tentu dalam hal yang positif kan gitu ya. Kata-kata hari ini. Iya, jadi ada masanya di mana mereka harus mempersiapkan itu, dan kadangkala pergaulan itu memberikan pengaruh pada mereka. Jadi ya, maka kemudian kita harus lihat dengan siapa kita berteman, dengan siapa saja boleh, tapi untuk dalam deep bergaulnya ya kita tentu harus memilah-milah ya. Kalau mamanya baik ya mudah-mudahan kita juga terpengaruh dengan hal yang baik seperti Iya sih, itu. tapi kalau setuju sih kalau lingkungan itu emang ngaruh banget. Iya. Pada remaja. Sangat amat mempengaruhi, apalagi faktor dari masyarakat lah, keluarga, Iya, seperti itu. Kadang betul. pertemanan juga yang paling berpengaruh nggak sih Pak? Kalau Iya. untuk hal-hal seperti itu, kayak kalau misal kita temenan sama anak-anak yang Iya. sering mengaji gitu, nggak mungkin kita tiba-tiba jadi pribadi yang suka tawuran gitu kan, tidak Iya, mungkin. iya. Masalah lingkungan pertemanan itu kayak wah yang paling sangat amat ini ya Pak. Ya Sensitif begini, gitu. jadi memang banyak faktor ya Iya, itu betul. ya. Memang diantaranya faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pertemanan, tapi juga ada faktor dari dalam dirinya sendiri, yaitu kemampuan dia mengelola emosinya, kemampuan dia untuk memiliki cita-cita dan sebagainya. Nah, suatu hari ada individu yang pernah mengalami keterpurukan seperti itu, tapi kemudian dia sadar bahwa ada cita-cita yang harus dia realisasikan. Maka kemudian dia fokus bagaimana caranya dia merealisasikan cita-cita itu, dan ternyata itu bisa mengurangi ataupun bahkan bisa membuat dia meninggalkan hal-hal yang negatif itu. Karena memang secara teori orang-orang yang punya tujuan hidup itu mampu lebih bisa bertahan dan berkembang. Karena saya ada cita-cita yang ingin saya capai, saya ada cita-cita yang ingin saya realisasikan, maka dia fokus kepada cita-cita itu dibandingkan dia melakukan hal-hal yang negatif tadi gitu. Maka sangat penting juga untuk bahasa kita itu memiliki tujuan hidup. Apa sih tujuan hidupnya gitu kan? Tujuan hidupnya apa? Oh, jelas tujuan hidupnya A misalnya, dia akan berupaya untuk merealisasikan tujuan hidup itu. Nah, tapi kadang di usia remaja mereka masih gampang ya, apa sih tujuan hidup belum punya gitu kan, kadang-kadang karena mereka ya mungkin tidak pernah mendiskusikan itu dengan guru BK-nya, dengan orang tuanya, sehingga di balik kepusingan mereka itu mereka melarikan dirinya dengan cara hal yang negatif tadi, kenakalan remaja itu tadi. Itu Mas dan Mbak ya. Wah, itu jujur kalau ngomongin tentang kenakalan remaja, apalagi kita ini remaja juga Iya, gitu ya Pak. iya. Jadi rasanya itu kayak was-was banget gitu kan. Iya. Takut banget kalau kita tuh bakalan salah melangkah gitu. Kalau kamu gimana Vino? Kayak ada nggak kayak sesuatu yang Pasti kayak, ada lah. Pasti ada ya. itu bener-bener kayak aduh, kira-kira tuh gimana sih Pak supaya kita tuh nggak supaya kita tuh nggak salah melangkah lah istilahnya, Iya, kita iya. nggak jadi remaja yang nakal lah istilahnya gitu. Iya, iya. Dalam batasan tertentu mungkin kenakalan itu sebuah pengalaman hidup ya. Iya, Tapi betul. kita harus ingat bahwa ada batasannya. Kalau sampai kemudian melakukan pelanggaran hukum, ya tentu saja akan merusak karir kedepannya seperti apa kan gitu. Nah, yang jelas ketika kita biar terhindar itu kita punya tujuan hidup tuh. Tujuan kita ngapain sih? Lalu kemudian kita merancang bagaimana caranya tujuan kita ini tercapai. Misalnya Mas Pino cita-citanya apa? Saya pengen jadi filmmaker, Pak. Filmmaker. Nah, dari filmmaker itu Mas Pino sudah mulai menggambarkan untuk menjadi seorang filmmaker keterampilan apa yang akan saya kuasai. Untuk mencapai keterampilan itu saya harus mulai mencari pelatihan apa yang akan saya ikuti. Nah, hal seperti ini akan mengalihkan kita dari pikiran untuk melakukan hal yang negatif tadi gitu. Karena kita fokus pada apa yang ingin kita capai itu tadi. Nah, tapi kalau kemudian kita mau jadi apa, enggak jelas ya, bingung juga di akhirnya larinya kemana gitu kan. Nah, maka sangat penting di usia kita ini memiliki gambaran ke depannya seperti apa sih gitu. Saya ini kan tidak mungkin selamanya bergantung dengan orang tua atau mungkin menggunakan fasilitas orang tua untuk bersenang-senang. Suatu saat ya saya harus berdiri sendiri gitu kan. Karena jangan sampai nanti ketika orang tua misalnya sudah tidak ada atau keluarga sudah tidak ada, kita tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kita mulai berpikir itu gitu. Cuman kan nggak semua anak bakal nemu apa yang dia suka itu di remaja, di umur remaja gitu Pak. Maksudnya Iya. Nggak semua anak. Ya betul, tidak semua anak menemukan itu di umur remaja. Sebagai contoh saya tuh tadinya bukan bekerja sebagai akademisi cita-citanya. Saya dulu lulus SMA langsung daftar marinir ya 2 kali, tentara dulu. Zaman dulu kan keren tuh ya jadi tentara. 2 kali daftar gagal.
daftar polisi hutan gagal. Padahal polisi hutan pada saat itu pengen daftar gitu ya, biar di hutan-hutan mancing kali. Berburu dong makan. Berburu di hutan gitu ya. Wah, bukannya melindungi hutan malah nanti menebang hutan ya. Malah melanggar peraturan ya. Itu pun gagal. Sampai kemudian ya saya diterima di perguruan tinggi. Kemudian saya diberitahu bahwa saya harus berbuat sebaik-baiknya, kalau bahasa kita menerima masa lalu, bahwa masa lalu itu sudah lewat, kemudian fokus pada proses pembelajaran ya sehingga bisa seperti sekarang gitu ya. Jadi ya temunya pas kuliah. Nah, cita-cita temunya pas kuliah. Tapi pas SMA enggak nakal gitu ya. Jadi ya pas SMA enggak bolos gitu ya, enggak melakukan hal-hal yang negatif lah gitu ya. Anak baik-baik. Alhamdulillah kita juga anak baik. Anak baik-baik. Iya jelas lah teman-teman ini anak baik. Amin amin. Semoga kita semua anak baik. Amin. Dan tidak salah melangkah. Dan tidak salah melangkah. Ya prosesnya terus berjalan ya. Tapi yang jelas ketika kita senantiasa berperilaku baik sebagainya akan menemukan jalannya nanti dalam proses itu. Yang ingat cita-citanya apa? Kemudian merumuskan bagaimana cita-cita itu bisa dicapai. Begitu. Nah, kadang tuh kita kayak sebagai anak muda gitu kan, kita tuh udah berada di jalan yang lurus yang baik gitu. Kita udah kayak mengejar cita-cita kita udah berusaha sebaik mungkin gitu. Tapi kan kadang ya namanya kita anak muda ada sisi bosennya gitu, dan kita ada sisi penasaran, kita pengen kayak nyemplung gitu, nyemplung ke dunia ini gitu. Nggak tahu malah kebablasan gitu. Kira-kira kayak Pak Amin ini punya nggak sih tips sama trik gitu untuk anak muda jangan sampai kecemplung? Kalau misal kamu bosen, kamu mending gini-gini aja gitu. Iya. Yang jelas begini, hal-hal yang negatif yang membahayakan ya, terutama sekali membahayakan kita tuh sekuat mungkin kita hindari. Tapi kalau kemudian kita terjatuh, kita ada potensi untuk bangkit lagi. Artinya dalam pandangan ini yang menjadi masalah itu jangan sampai kita berhenti. Kita namanya dalam proses ya jatuh, bangun. Karena orang tidak melihat berapa kali kita jatuh. Betul. Yang orang lihat itu adalah ketika kita sudah berhasil. Kalau kita sudah berhasil, orang kan tidak tanya berapa kali kita gagal. Ya kan? Tapi kalau kemudian kita gagal dan berhenti, ya orang taunya kita berhenti gitu ya. Bukan kemudian kita berusaha lagi gitu kan. Nah, untuk sampai di tahapan itu ya mungkin seperti tadi pernah kesasar gitu ya. Tapi ya itu ketika kita punya cita-cita kita back lagi. Kita ingat lagi bahwa kita punya tujuan itu, balik lagi ke jalan yang lurus gitu ya. Kemudian kita ini ya kita harus bisa mengatakan diri fokus pada apa yang kita cita-citakan. Tipsnya setelah itu diantaranya itu sih. Setelah itu ya seperti yang katakan tadi ya, kita kan memang masa remaja pengen coba-coba gitu ya. Coba-coba ini. Nah, khawatirnya itu kebablasan itu tadi. Iya, betul. Benar banget itu, Pak. Karena kayak kebanyakan remaja gitu ya zaman sekarang nyoba dikit gitu loh, katanya malah keterusan gitu. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui meregulasi emosi, memiliki pengendalian diri yang baik ya. Kita bisa ingat orang tua, misalnya kalau ngomongin kalau orang tua, kalau saya seperti ini nanti orang tua seperti apa. Itu menjadi bahasa kita rem dari perilaku kita. Atau mungkin kita punya orang yang kita sayangi. Oh iya, kalau mamanya saya seperti adik saya nanti seperti apa misalnya. Atau kita mencari orang-orang figur-figur yang kita hormati. Oh kalau saya seperti ini nanti guru saya seperti apa ya, kasihan ya. Nah itu bisa menjadi rem bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif itu tadi. Jadi kita mencari sosok individu lah, figur ya. Iya, berarti biar kita bisa ngerem kan. Betul. Nanti kalau adik saya sendirian di rumah karena saya melakukan pelanggaran gimana kan gitu. Itu bisa menjadi rem bagi kita untuk melakukan tidak melakukan tindakan negatif. Betul. Tapi terlalu excited ini. Menurut Pak Amin nih, sebenarnya tuh dari terjadinya kenakalan ini kan itu kan ada karena banyak faktor ya. Banyak faktor. Ya. Ada dari keluarga mungkin, terus anak itu sendiri atau dari sekolah. Iya, dari lingkungan. Iya, dari lingkungan. Itu menurut Pak Amin ada nggak sih pihak yang salah? Maksudnya? Kita tidak bisa menyalahkan. Oh ini dari ini ya, karena memang realita kehidupannya seperti itu. Yang bisa dikendalikan hanyalah diri kita sendiri. Jadi kan kalau secara teori kadang ada yang memandang masalah itu netral. Masalah apapun itu netral. Yang jadi masalah adalah keyakinan kita terhadap masalah itu. Seperti tadi, masalahnya putus cinta. Bagi yang menganggap putus cinta biasa ya dia kesempatan cari yang lain misalnya gitu kan. Iya kan, dia jadi tidak masalah bagi dirinya. Kenapa? Ya udah kesempatan cari. Tapi bagi yang memandang bahwa putus cinta itu adalah dunia telah berakhir, maka dia akan berhari-hari menyetel di dalam ruangan sebagainya kan gitu kan, jadi dia hopeless, kehilangan harapan sebagainya karena dia memandang bahwa
cinta itu atau dia itu adalah segala-galanya. Jadi ya kembali lagi bagaimana persepsi kognitif dia atau keyakinan dia terhadap masalah itu. Gitu. Nah, tadi keluarga saya udah bagus. Saya punya cerita ya. Ada mahasiswa saya itu keluarga itu pecah 2 kali, broken home ya, pecah sebagai ya nikah cerai. Suatu hari, tapi dia lulusan bisa dikatakan cum laude, IPK-nya 3,8 gitu ya. Perempuan ini, iya, dia ibunya menikah, kemudian ibunya menjadi seorang guru untuk menyekolahkan dia. Dia juga menjadi seorang bahasa kita itu bekerja juga lah itu ya. Nah tapi kemudian ketika saya tanya pada yang bersangkutan, kenapa sih kamu tetap mau bertahan dan berkembang menjadi seorang guru BK, kuliah dengan serius sehingga dapat nilai bagus, padahal dia bisa milih aja untuk tidak menjadi apa-apa gitu. Kenapa keluarga saya udah hancur gitu ya? Ya udah saya merusak juga, kan tidak ada yang protes juga. Kalau wajar dari keluarga yang seperti ini, tapi dia enggak, dia memilih untuk menjadi pribadi yang tangguh. Akhirnya dia lulus. Ternyata salah satu yang membuat dia bertahan dan berjuang adalah ingin membahagiakan ibunya. Jadi saya pengen bahagiakan ibu, Pak, kasihan gitu ya, dia orang tua ibu itu berjuang ini, jadi saya ingin membalas budi pada ibu tadi ya. Gitu. Jadi dia punya tujuan itu. Walaupun dia punya pilihan untuk tidak menjadi apa-apa kalau dari keluarga yang mohon maaf ya, dari ekonomi memang bawah, kemudian dari keluarga yang broken tadi, tapi kemudian dia memiliki kesadaran untuk memilih jalan lain gitu ya, memilih jalan lain untuk membanggakan ibunya. Jadi ya sebenarnya problematika yang seperti tadi itu banyak pilihan bagi kita. Kita memilih yang kemana tuh ya kembali pada masing-masing gitu ya. Gitu ya. Kembali pada masing-masing diri gitu. Betul. Bener kayak yang tadi udah kita simpulin ya Pak. Kayak semua itu kembali lagi kepada diri. Iya, kepada dirinya sendiri gitu ya. Nah, ini juga buat teman-teman nih ya yang lagi nonton gitu, kayak aduh, aku takut nih kecemplung sana sini gitu. Berarti harus cari someone to talk gitu ya. Iya, Saya zaman sekarang gitu harus cari seseorang yang kayak bisa mengarahkan gitu, bisa diarahkan kayak jangan gini, dan kayak kamu tuh kalau misalkan melakukan suatu kesalahan, kamu takut bikin dia kecewa gitu lah. Iya, bisa jadi ya dalam dasarnya ya. Kalau remaja kan biasanya punya figur gitu ya, figur atau orang yang dekat gitu kan. Wah, enggak mau kecewain dia nih gitu ya. Maka bisa ini ya. Tapi yang jelas seperti itu dinamika remaja itu ya. Kadang ideal kita perlu di situ juga. Nah, yang percaya katakan di kasus tadi dia memilih ibunya sebagai figur, dia berusaha dan berjuang dengan keras dengan baik. Nah, minimal ketika kita berjuang untuk diri kita, karena kita berpikir bahwa kita tidak mungkin bergantung dan memberatkan orang lain baik di masa sekarang maupun masa depan. Jadi kita perlu merdeka gitu ya. Iya kan? Kisah inspiratif. Iya, inspiratif ya. Iya, itu. Ya, kebanyakan orang tuh sudah menyerah gitu, kayak udahlah hidupku gini-gini aja, aku juga gini aja deh. Gini aja ya, sangat mungkin karena dinamika kehidupannya terbiasa seperti itu, akhirnya dia tidak berani untuk mimpi yang tinggi gitu ya. Betul. Padahal ya kita bisa bermimpi dengan yang tinggi selama kemudian kita berjuang untuk merealisasikan itu. Kalau kata seorang kalau yang lain itu belajarnya 1 jam, karena saya ingin merealisasikan mimpi saya, maka saya belajar 3 jam. Wow. Iya kan? Dia belajar iya, karena ya itu tadi dia ingin menunjukkan bahwa sesuatu itu didapatkan dengan kerja keras, dengan kesungguhan, kerja keras dan fokus, sehingga dia bisa menikmati apa dari hasil kerja kerasnya itu. Gitu. Setuju banget. Iya. Nah nih ya buat teman-teman juga, aku punya pesan kalau kita itu mencari jati diri itu nggak harus lewat kenakalan remaja ya Pak. Ya, karena tadi banyak banget faktor yang udah disebutin sama Pak Amin tentang banyak banget yang bisa ngebikin kita tuh semangat melanjutkan hidup, gitulah intinya. Betul. Nah teman-teman, nanti habis ini aku, Pak Amin dan Vino bakalan balik lagi nih nemenin kamu. Nah tapi sebelum itu kita break dulu ya, karena kita capek ngelak banget. Kita mau batal enggak teman-teman, karena bentar lagi buka puasa, nggak mungkin dong kita batal. Oke deh teman-teman, tetap stay tune terus ya di Kamu Hit TV. Bye-bye. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Aisyah, dan tentunya aku masih ditemenin sama Vino dan sama Pak Amin. Teman-teman bentar dulu, tadi tuh ada yang request ke aku nih, katanya suruh siapa dong yang di belakang layar sepi banget loh. Keren. Harusnya teman-teman harusnya dari tadi kayak gini, kita heboh.
banget tadi gitu, kayak aduh krik gitu, kayak nggak ada yang berteriak kayak woi hostnya cantik gitu, nggak ada. Udah selesai nih teriak-teriaknya. Yaudah sekali lagi, woi penonton. Siap nggak lanjut ke segmen selanjutnya? Lanjut apa udahan? Oke deh, lanjut deh teman-teman. Oke, tadi kan kita udah bahas nih ya Pak tentang faktor dan gimana sih cara supaya kita nggak nyemplung gitu ya bahasanya ke kenakalan remaja, ke pergaulan bebas gitu lah Pak. Nah, setelah tadi yang aku dengar gitu, setelah yang aku simpulin tadi kita masih bahas tentang siswa, pelajar. Nah, kalau di dalam pemikiran saya nih ya Pak, saya tuh berpikir kayak kenakalan remaja ini cuma sampai pelajar aja, sampai SMA, SMK aja. Setelah mereka kuliah mesti mereka udah punya pemikiran yang luas gitu. Nah, saya tuh berpikir kayak bingung gitu. Kira-kira kalau misal mahasiswa gitu atau anak-anak yang mereka udah kuliah gitu tuh mereka punya permasalahan yang sama nggak sih sama kita, kayak lagi mencari jati diri, terus mereka kayak aduh aku bingung harus kemana, akhirnya mereka nyemplung lah ke tinta itu. Negatif gitu ya. Iya betul. Iya, tentu saja ya di perguruan tinggi juga ada masalah-masalah yang dialami anak-anak SMA ya. Karena kan usia mereka juga nggak terlalu jauh kan, Nah, kasus-kasus seperti apa ya? Kalau dulu itu ada beberapa kasus di perguruan tinggi itu, misalnya kekerasan masa pacaran. Wah, kan? Iya kan? Kalau zaman sekarang namanya toxic relationship. Ternyata ya di perguruan tinggi ada ya ditemukan kasus-kasus seperti itu gitu ya, pasti pacaran. Bukan hanya kekerasan waktu KDRT ya, ke rumah tangga ya. Ternyata masa pacaran pun dia bisa mengalami kejadian kekerasan di dalam masa pacaran itu. Berarti KDPC. Apa itu? Kekerasan dalam pacaran. Dalam pacarannya. Singkatannya itu ya. Singkatannya itu KDPC. Jadi kita bisa bayangkan kalau masa pacaran sudah penuh dengan kekerasan seperti itu, hal negatif apa ketika menikah bagaimana nanti. Betul gitu. Nah, belum lagi kalau kenakalan di mahasiswa biasanya ditemukan misalnya kasus-kasus penyelesaian tugas akhirnya menggunakan joki kan misalnya orang lain gitu ya yang itu. Nah, ya itu kan juga bentuk penakalan atau pelanggaran malahan ya terhadap etika keilmuan ya, dia mengerjakan tugas akhirnya dengan orang lain yang mengarah. Nah, kenakalan itu kan juga terjadi di mahasiswa ya, di kelas-kelas mahasiswa. Nah, biasanya sih bagaimana mengatasi problematika itu? Tentu saja institusi memiliki regulasi ya, memiliki aturan-aturan. Bahkan di perguruan tinggi juga sudah ada lembaganya sendiri terkait dengan misalnya terkait kasus-kasus kekerasan seksual sebagainya, itu sudah memiliki lembaganya sendiri. Jadi memang ada tim yang mengurusi kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau ada pelanggaran seperti itu dilaporkan, nanti diadvokasi, diselidiki, lalu dikeluarkan rekomendasi apakah kemudian mahasiswa itu dikeluarkan atau mungkin dicutikan dan sebagainya. Bahkan bukan hanya mahasiswa, dalam kasus-kasus kekerasan seksual sebagainya di tingkat dosen sebagainya yang mungkin melakukan hal-hal negatif itu ya bisa dikeluarkan. Jadi memang kenakalan-kenakalan yang membawa dampak negatif pada mahasiswa itu sebisa mungkin dihindari. Jadi masalah seperti itu juga terjadi di ini ya. Jadi rata-rata mungkin karena itu ya regulasinya masih belum matang, kemudian mencoba-coba tapi kebablasan gitu ya. Ya itu ya seperti yang itu ya, mungkin aja kalau di SMA mungkin sering bolos, ketika kuliah ke bawah. Sering bolos juga ternyata ya, jarang masuk kelas. Padahal proses rajin masuk kelas sebagainya itu sebenarnya semacam sebuah simulasi. Kalau kalian masuk dalam dunia kerja, sering bolos, apa yang terjadi? Dipecat. Ya dipecat kan. Tapi karena dia terlatih sering bolos, jangan-jangan terbawa ke dalam dunia kerja itu nanti tidak disiplin sebagainya gitu ya. Nah gitu kan. Kalau kita sejak SMP, SMA atau kuliah itu ya tidak disiplin dengan waktu, tidak disiplin dengan proses belajar, nanti akan terbawa ke dalam dunia kerja. Ya tentu dampaknya seperti tadi, belum masuk kerja sudah kena pecat duluan. Kenapa? Karena sejak perkuliahan tidak tidak mengikuti atau mentaati aturan yang ada. Nah, ini juga bentuk kenakalan, bolos. Lebih ekstrim gitu ya Pak? Iya, itu ada yang, ya kadang ada juga yang mahasiswa yang SPP-nya bayar terus katanya gitu, padahal dia sudah berhenti lama kuliah. Ada juga. Berarti dia donatur gitu? Ya, bukan donatur. Dia orang tuanya yang donatur ke dia.
Misalnya orang tuanya dari luar iya. pulau gitu ya, ngakunya masih kuliah gitu ya. Wah, mau kuliah mau ditipu tidak. ya gitu padahal. Tahu-tahu orang tuanya datang, ya udah lama DO kan gitu kan, orang tua pasti kaget gitu ya. Nah, kenakalan seperti itu ya terjadi juga di kalangan mahasiswa. Agak lebih ekstrim Ya, ya. mungkin karena lebih besar kali ya. Jadi Sepertinya karena itu. karena mungkin dia berpikir lebih dewasa, lebih besar, jadi pelanggaran juga yang besar-besar kali ya. Karena kalau di sekolah ya mungkin kayak pelanggarannya bolos, kabur, terus nggak ikut pelajaran, cuma Iya. gitu-gitu. Ternyata kalau Di perguruan tinggi wah, malah bukan nggak ikut pelajaran deh. apalagi itu tadi toxic relationship. Waduh, Betul, iya. itu kayaknya nggak hanya mahasiswa ya Pak. Iya, Kayaknya betul. teman-teman di sini ada yang pernah kena toxic relationship nggak? Ada ndak? Enggak. Ya benar. Iya, benar. Aman. Oh, kameramennya bilang belum boleh pacaran. Oh, katanya. cocok nanti. Kalau kita sudah sukses Mas Arjuna, nanti Bapak saya melamar anak Bapak karena penghasilan saya misalnya pekerjaan saya adalah ini, kemudian penghasilan saya sudah segini, itu biasanya jarang ditolak. Apalagi ditambahin saya hafal juz 30 juz gitu kan, itu potensi untuk ditolaknya untuk ditolaknya sangat berat gitu ya untuk Waduh. ditolak itu ya. Kecuali takdir yang memang memutuskan tidak berjodoh, itu lain perkara. Tapi kalau misalnya seperti tadi wah, sudah sukses seperti itu ya, saya pikir mertua agak sulit menolaknya gitu ya. Gitu. Bener banget. Nah, kira-kira nih ya Pak Min, Vino kamu ada mau nanya nggak? Nah, Win, Aku tadi Win. aku terus gitu. Oke. Ya kan dari tadi kita udah ngobrolin banyak banget tentang kenakalan, bukan cuma di sekolah aja, tapi di mahasiswa. Kita bahas tentang faktornya juga. Terus kira-kira kesimpulan Pak Amin atas semua dari yang kita bahas tadi itu apa sih untuk para remaja? Kayak kata-kata hari ini. Iya. dong, Oh, kata-kata Pak hari Amin, gitu. ini. Yang begini ya, bahwa sebagai remaja isi waktumu dengan hal-hal yang positif dalam rangka memerdekakan dirimu. Maksudnya merdeka itu apa? Dalam rangka membuat dirimu di masa depan bisa berdiri di atas kakimu sendiri, tidak tergantung lagi dengan orang tua, dengan keluarga, dengan siapapun, kalian bisa berdikari gitu ya. Jadi masa muda diisi dengan hal-hal yang positif. Kalau cita-citanya tadi seperti Vino mau jadi apa tadi? Filmmaker, mulai merencanakan apa yang harus dikuasai. Kalau Ais mau jadi apa? Newsmaker. Sama. Oh, newsmaker ya. Nah, itu juga harus apa yang perlu dikuasai. Nah, itu kemudian diisi dengan hal-hal yang positif seperti itu. Bahkan guru saya seorang profesor dalam bidang counseling itu mengatakan bahwa dulu dia menjadi korban bully. Tapi karena sebagai korban bully, pelariannya adalah saya harus berprestasi gitu ya. Karena dia tidak mungkin membuli karena badannya kecil. Jadi satu-satunya atau salah satu cara yang dia lakukan agar kemudian dia diperhatikan adalah dengan berprestasi dalam pendidikan. Dan akhirnya beliau menjadi seorang profesor sekarang. Wow, Gitu wow, ya. wow, wow. Jadi seperti itu ya untuk kaum muda. Bentar, ini yang di belakang layar udah heboh lagi. Sepi banget ya, udah capek ya. Kameramennya semangat. Ya. Aleng habis ini mau kenalan sama anaknya Pak. Wah. Nggak boleh ya Aleng, jangan ya. Kameramen ditahan dulu, jangan Oh, ya. iya. Oke, Vino kamu ada kira-kira yang mau ditanyain lagi gitu nggak? Oke, aku aja deh kalau Ya. gitu nih Pak. Kalau nih mungkin dari Pak Amin gitu ya sebagai guru BK gitu, kayak gimana sih cara Pak Amin gitu supaya merangkul gitu mahasiswa atau pelajar yang mereka sudah terlanjur masuk ke Hal dunia negatif ya. ke dunia negatif gitu lah Ya. intinya. Nah kira-kira gimana sih cara Pak Amin merangkul supaya dia tidak merasa dirinya diserang personal lah, dan dia tidak merasa dirinya tuh dikucilkan, Ya, dan ya. dia seperti kayak, aduh aku udah salah nih, kalau aku keluar aku diolok-olok nggak ya gitu. Gimana sih cara Pak Amin tuh merangkul orang-orang yang seperti itu? Ya, yang pertama adalah melakukan pendekatan personal. Seperti saya katakan tadi ya, dalam proses penelitian itu saya mencari mahasiswa yang sudah 14 semester gitu ya. Kemudian bertemu dengan orang tuanya, kemudian bertemu dengan anaknya. Problematika apa sih yang sebenarnya dihadapi gitu ya. Sehingga anaknya mau terbuka dan bersama-sama dengan orang tua menemukan solusi bersama agar kemudian anaknya bisa menyelesaikan studi. Yang terpenting adalah mendengarkan mereka ada problematika apa sebenarnya, sehingga bersama-sama kemudian untuk memecahkan masalah yang itu, masalah yang dia alami atau yang sedang dia hadapi.
Yang penting di sini adalah apa? Kepedulian. Jadi individu-individu yang punya masalah atau remaja-remaja yang punya masalah baik di siswa maupun di mahasiswa, jangan takut, jangan ragu untuk mencari bantuan kepada helper profesional. Seperti kalau di SMP, SMA, di itu ada guru BK-nya, kalau di perguruan tinggi ada konselor perguruan tinggi atau mungkin lembaga psikologinya. Karena boleh jadi sebenarnya jalan dari masalah kalian itu ada di depan, tetapi karena ruwetnya pikiran kalian karena masalah, jalan itu tidak terlihat, tertutup gitu ya. Padahal kan kadang kita pikiran sendiri. Iya, pikiran sendiri, padahal ternyata gini aja tuh solusinya kan gitu. Nah, padahal kita sudah berpikir yang besar-besar negatif dan sebagainya, tapi karena tertutup itu kita tidak bertemu dengan para profesional sehingga kemudian kita tidak menemukan solusi atas masalah yang kita hadapi. Begitu. Betul. Wow, keren banget, keren. Kata-kata hari ini, weh, kok nggak tepuk tangan sih? Gue capek banget ya, di belakang layar ya. Oke deh, teman-teman, nih ya. Dari semua yang aku simpulin nih ya tadi, yang udah Pak Amin omongin gitu, kayak guys, please lah guys, kita tuh nggak harus apa ya mencari jati diri ke arah yang negatif gitu. Jadi kita tuh kayak masih banyak banget ya Pak Amin ya, hal-hal yang bisa kita explore di dunia ini betul, gitu. Betul. Kalian nggak tahu kan kalau ada mie ayam tapi dia mie ayamnya dikasih pasir gitu. Emang nggak ada sih sebenarnya, asal aja supaya kalian tetap semangat gitu. Maaf ya. Oke deh teman-teman, jadi gitu ya, kalian tuh jangan kayak apa ya, aduh aku harus nyari jati diri nih ke tempat yang negatif, siapa tahu aku bisa menemukan jati diriku. Itu big no, karena itu adalah hal yang buruk. Selain dilarang oleh agama, juga itu melanggar norma ya Pak. Betul. Jadi teman-teman, buat kamu yang kayak aduh aku habis ini mau kemana ya, aku habis ini mau ngapain, aku habis ini jadi apa, yang masih takut banget sama pikirannya sendiri, bisa aja langsung konseling ke Pak Amin. Ada kalau di sini ada Bu Reni, guru BK-nya. Ini gimana itu? Ya mungkin kayak mereka takut gitu ya. Takut. Aduh nanti gimana nih aku kalau misalnya cerita ke Bu Reni, takut dimarahin atau gimana gitu. Terus setelah nonton episode ini, wih Pak Amin seru nih, cerita sama Pak Amin aja deh gitu. Boleh. Karena kebetulan kita di Prodi Bimbingan Konseling UAD itu memang punya laboratoriumnya. Kemudian punya profesional yang bisa membantu problematika remaja maupun mahasiswa gitu ya kan. Ada juga yang direkomendasikan untuk menjalani sesi konseling di laboratorium kita dan kita terima itu. Santai. Lihat-lihat nih udah jam berapa ya? Buka puasa nih kita. Udah mau buka, kita mau minum dulu. Kita nggak disiapin minum nih kru. Nunggu beduk. Udah asal puasa lendang aja kita Pak. Naik gitu. Nah itu tadi ya yang bisa kita simpulin, jadi kayak pokoknya jangan deh nyemplung ke hal-hal negatif gitu, kayak cukup sudah. Dan buat kamu yang udah ngerasa aduh aku udah terlanjur nyemplung nih, aku pasti buruk banget di mata orang lain, big no, asal kalian berani berbicara dan kalian berani berani bangkit gitu, berani untuk berlari kembali gitu. Kalian adalah orang yang hebat dan kalian bukan orang yang gagal teman-teman gitu. Benar nggak Vin? Betul. Langsung aja, kenapa cuma betul doang? Betulnya cuma satu nih. Ya betul. Nggak mungkin dia jadinya gitu. Oke Vino, gimana? Ada yang mau kamu sampaikan lagi nggak? Ya kira-kira udah banyak banget ilmu yang masuk hari ini dengan obrolan sederhana kayak gini. Iya. Santai banget, nggak kerasa banget gitu. Tiba-tiba udah ada narik gitu. Udah wajar aja. Udah jam. Iya betul itu. Jadi gini aja dulu. Ya. Gini aja dulu ya. Oke. Kita langsung pulang aja. Enggak. Jadi makasih ya buat Pak Amin. Iya, makasih buat semuanya. Amin. Bimbing kami dengan ngobrol santai kayak gini. Makasih nyempetin waktu dari UAD ke sini yang jauh banget. Harus naik kapal gitu. Berapa 100 km ya Pak? Ada lah itu. Ada 100 km. Naik pesawat dulu ya Pak? Iya, harus dari bandara dulu kan. Terima kasih juga ya buat Ais, buat teman-teman kru semua. Luar biasa ya, Semoga buat teman-teman yang udah mau ngikutin episode podcast kali ini sampai selesai ya. Dan ya mungkin segini aja yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Santai Vino, Vino dudukan ya. Kami pamit undur diri. And in case I don't see ya, good evening, good afternoon, and good night.